anak-anak ABG kalau Facebookan namanya aku selalu ciut, begitu nama dia. Waduh, bikin status dah, galau kalau malam statusnya, bikin status apa yang anda pikirkan di malam yang sunyi sepi. Ku goreskan penaku di atas kertas yang putih, ternyata selama ini diam-diam diriku mencintaimu. Tulis paragraf baru, aku tak peduli kau milik siapa, karena menyinta bukanlah dosa. Seandainya kau terima cintaku, tak akan ku lepas cintamu sampai memutih rambutku. Bikin hashtag Markona sayang. Kita bangga para santri yang akan diwisuda. Inilah cikal bakal penerus generasi yang akan datang, bahwa pondok pesantren, majelis taklim, madrasah jangan dipandang sebelah mata. Jujur Pak, saya agak miris. Sekarang ini pendidikan agama agak dianaktirikan. Pelajaran agama di sekolah umum 2 jam dalam seminggu. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak. Sementara pesantren, madrasah, majelis taklim dipandang sebelah mata. Justru inilah cikal bakal penerus generasi kita yang akan datang. Di pesantren ini diajarkan agama, di pesantren ini diajarkan akhlak, diajarkan Al-Quran. Lihat sekolah-sekolah yang lain, mohon maaf, banyak sekolah umum yang masih banyak tawuran. Anak-anak kita akhlaknya bobrok, dangkal imannya. Kenapa banyak tawuran? Karena agamanya dangkal. Maka saya lihat nggak pernah ada pondok pesantren yang pada tawuran. Benar? Saya belum pernah dengar ada santri tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk, nggak ada. Inilah agama yang ditanamkan lebih dulu. Kenapa? Karena agama adalah regulation. Regulation agama itu adalah aturan. Berarti orang yang beragama orang yang ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya dalam Islam. Mana? Rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji diatur semua. Kenapa? Karena Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, bermasyarakat, bahkan berpolitik diajarkan dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik agak paham. Udah ajaran Islam yang kecil-kecil aja yang di rumah sering kita lupain, Bu. Tengok di rumah. Masuk kamar mandi, Islam ngajarin ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan ada doanya. Adabnya makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga, adab pakai apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Yang kedua, lagi makan barang begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan teman kita, kita liatin mukanya begini. Orang kesinggung dong. Lapar bener ini gua tuh. Yang ketiga, emang jatah kita di situ udah rata, jagain aja di situ, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek, longsor jatahnya. Ini ada adab-adabnya. Masuk rumah, keluar rumah ada doanya. Tidur, bangun tidur doanya ada. Tidur sama suami ada doanya, Bu. Cuman jarang keburu baca, ada doanya. Ini semua diatur dalam Islam. Sampai adab akhlak. Kita lagi kumpul bareng sama teman, ngeriung lagi ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Maka kalau lagi kumpul bareng sama teman lagi ngobrol, dengar suara kentut, diam aja, jangan pakai ribut, rasain aja. Dan kadang-kadang kan kita usil, siapa nih kentut? Lu ya, enak aja lu kali, rame. Udah diam aja. Maka diajarin sampai kentut adabnya ada. Maka kalau kita ngaji fikih, dalam fikih ada bab kentut. Bener nih, bukan jorok, biar jelas. Ada 4 jenis kentut. Kentut yang pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau. Ada menang suara doang, buet, ada. Yang kedua jenis kentut yang suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa, ada. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa, udah kita tahan keluar juga tiut. Nah itulah kentut yang keluar terpaksa. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim, suaranya gede baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itulah bahasa Mandarinnya. Nih, ayo. Maka wali santri jangan kecil hati anak kita masukin ke madrasah, masukin ke majelis taklim, ke pesantren. Guru saya pernah ngomong, Pak Bu, nanam padi rumput pasti ngikut. Tapi kalau tanam rumput padi bakalan luput.
cari ilmu agama, insya Allah dunia ngikut, berkah. Iya dong, berkah. Jadi ustadz mah jangankan di kota, di kampung berkah bener. Ada orang mati 7 hari 7 malam nenteng besek tahlilan. Malam ke-7 berdoa lagi tuh ustadz, mudah-mudahan besok ada yang mati lagi. Berkah luar biasa. Bulan Maulid 3 bulan nyambung isi acara, nyambung lagi Isra Mi'raj, nyambung lagi Ramadan, nyambung lagi selesai Ramadan halal bihalal. Nah bulan apit yang nggak ada undangan sepi. Bulan apit siapa yang mengundang? Yang hajatan nggak ada, yang kawinan nggak ada. Alhamdulillah ada aja. Nenek-nenek mati 3 hari ceramah, 7 hari ada aja. Alhamdulillah nyambung, bu berkah. Makanya nih anak-anak santri jangan kecil hati. Kenapa otak kita boleh Jerman tapi hati tetap Mekah? Kan begitu orang dulu pernah ngomong. Ini makanya luar biasa. Nih anak-anak muda kita sekarang luar biasa pak. Kalau dimasukin ke pesantren madrasah, insya Allah yakin manfaat ilmu kita. Jangan pada kecil hati. Ini kadang-kadang kan ngenes di kampung ustadz cuma satu. Pas sembahyang maghrib ustadznya pergi kondangan. Nggak ada yang mimpin sholat maghrib, main dorong-dorongan. Lu udah lu aja lu. Kayak lagi gue lu aja lu. Lu bisa lu apa? Jangan gue lu aja lu. Akhirnya sampai isya begini-gini doang. Nggak sembahyang maghrib. Ada yang teriak udah PRT kata RT jangan gua. RW ngomong apalagi gua. Anak muda kayak berunding aja berdua-duaan di belakang. Temennya nanya satu, lu bisa jadi imam? Sebenarnya gua bisa, cuman gua kagak berani. Kalau lu, nah kalau gua berani, cuma gua kagak bisa. Terus bagaimana nih urusan? Sekarang begini aja bagi tugas. Lu yang berani jadi imam, gua yang bisa di belakang. Kalau lu salah, ntar gua benerin. Pede banget yang berani bang. Maju baca Fatihah lancar, baca Inna Anzalna keder. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang lailatil. Yang depan disalahin, dalam hatinya ngomong iya gue berani doang ya. Dia ikutin wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang belakang ngomong lailatul. Yang depan disalahin marah. Nengok ke belakang lu bagaimana sih? Gue lailatul, lu lailatil. Gue ngikutin lailatil, lu lailatul. Nanti bang gara-gara tulamatil. Tanya ngaji. Ngaji jadi pesantren anak pondok mah kudu ngaji bisa. Yang kadang-kadang kita ngenes kenapa? Kalian ini generasi penerus yang akan datang. Kalau RT mati besok pagi ada gantinya, RW mati besok pagi ada gantinya, lurah mati, camat mati seminggu ada gantinya, presiden belum mati udah banyak yang mau gantiin. Tapi ustadz, kiai, guru, ulama, masya Allah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun belum tentu ada gantinya. Maka pesantren lah dididik dengan agama, dididik dengan akhlaknya. Sekarang lihat pak, akhlak anak-anak kita, masya Allah. Kenapa? Karena dijajah melalui 3F untuk menghancurkan generasi muda kita. Apa itu? F yang pertama fashion, dari pakaian dijajah. Lihat zaman sekarang, perempuan, cewek umur 19 tahun pakai kaos adiknya yang 5 tahun. Udah ketat mati tuh kaos ke atas kagak, ke bawah kagak. Nah kalau orang India bening-bening Ratu Joda, rombongannya pusernya cakep-cakep. Nah bocah kampung, hitam, burik, digaruk ngebul ya. Pakai celana wahai. Hah? Wahai. Ya dia mau begitu. Kalau Hawaii dari paha ke betis itu Hawaii, dipakainya di pinggir pantai. Tapi kalau wahai dari betis ngatas itu wahai. Ngatasan lagi hai. Ngatasan lagi aduh hai. Nah, ini kacau. Dijajah pakaiannya anak-anak kita ngeri. Masya Allah, yang laki rambutnya cakep dimerahin, pertis kena kuah baso. Mana pakai anting bukan emas kawat, mending antingnya cakep hadiah ciki ya. Naik motor udah ngetrek, wah motornya ninja, RR, knalpotnya diganti mah racing. Tuh knalpot racing ada merek R9. Tuh R9, yang keluaran Sentul sama keluar Kemayoran kerenan Sentul. Tuh kalau narik dibetot depan rumah nenek maghrib. Nenek lagi sholat maghrib kaget dengar suara motor, sampai salah baca doa inna sholati wa Suzuki wa Yamaha. Ini gara-gara naik motor. Udah nih lu kagak jelas bocah sekarang. Kenapa pak, bu, anak-anak kita nih, anak muda tuh sifatnya hubbu taklid, seneng niru, yang dia tonton, yang dia lihat pengen dia tiru. Itu sifat anak-anak ABG. Dulu saya masih kecil demen nonton film Batman. Habis nonton film Batman saya pengen jadi Batman. Ambil kain sarung, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku dulu. Sekarang zaman udah beda, bukan itu lagi tontonannya, boy band, grup band,
Dia ikutin gaya-gaya penyanyinya. Wow, cara ngomongnya, cara gaulnya, penampilannya, pakaiannya, ngomongnya juga so alay anak sekarang tuh. Pegel dengerin dia ngomong, mata melotot tidaknya keluar kalau ngomong. Allah, gue sebenarnya sayang bingit sama Allah. Please deh, nggak usah gitu careless. Allah, gue baba Allah sama baba gue lain kan. Ngomong agak jelas. Jangan begitu dah, anak santri kagak pantas begitu. Mati sesuai kebiasaan. Kalau biasa ngomong begitu, ntar mati jadi begitu. Masuk dalam kubur, anak alay ditanya malaikat, marah bukan? Siapa Tuhan kamu? Kasih tahu nggak ya? Ya, anak alay itu. Waman nabiuka, siapa nabi kamu? Pengen tahu aja apa tahu banget? Anak alay. Malaikat marah, masuk neraka lu. Neraka panas. Oh, neraka panas, cius. Terus gue harus bilang wow gitu ya. Ya. Deh, santri tawa aja, tawa bu, tawa. Udah tengah hari mau ngapain lagi? Jangan salahin saya, jangan salahin panitia. Apa berani-beraninya ngundang Ustadz PA begini? Ada. Ya Allah. Ini satu semangat buat kita, anak-anak muda, bangga dong. Sekarang tantangan berat, kalau bukan dengan ilmu, apa yang kita hadapin ke depannya tanpa bekal ilmu? Makanya ilmu itu, hidup dengan ilmu bisa jadi mudah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau udah ilmunya gampang. Hari ini kita buktiin pakai ilmu. Saya ngomong di panggung begini, kenapa? Karena pakai ilmu. Mana? Ilmu teknologi, sound system. Yang jauh bisa kedengeran. Coba kalau nggak ada gini ya, lecet tenggorokan. Saya pernah tabligh akbar, ribuan jamaah di lapangan. Saya ngecek sound, tes 1 2, cek sound. Bapak ibu yang di pojok sana kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut kok. Kan PA itu jamaah. Saya nanya benar-benar yang di sana kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu nih bikin hidup jadi mudah. Yang hari ini terjadi di luar negeri, di Amerika, bisa kita tahu lewat mana? Televisi. Tahun 50-60 nenek-nenek kita tuh, engkong kita berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan. Pergi haji ke Mekah 6 bulan, naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan adanya ilmu teknologi. Jakarta, Jeddah, pesawat 9 jam lebih sampai. Kenapa? Ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Mana buktinya? Tadi kori kita Ustaz Darwin jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Pinggiran ada tulisannya bersambung. Lanjut ini Bang. Sampai jam berapa? Sampai asar. Oh, tangguh sampai mati aja. Terus nyampe mana tadi barusan ini Bang? Ilmu. 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 Orang biar ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Tadi kori Ustaz Darwin, Kiai Darwin boleh baca begitu, kenapa? Kori. Tapi ketika jadi imam sholat, itu kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang kori internasional, sholat jadi imam, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lah makmum teriak, kelamaan lu mam. Kloso dan makmum, biar kori internasional banget. Kalau lagi jadi imam, tetap bacanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Murattal. Saya juga kori juga dulu. Sekarang jadi berubah jadi guru. Nah, juara kori tingkat RT saya, nggak sombong. Pesertanya 4 orang waktu itu. Yang 3 nggak datang sakit. Udah begitu RT-nya ngkong saya, menang saya. Nih. Ya Allah, orang biar ilmunya banyak salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Makanya kalau kita ngaji, ilmu ada, ibadah jadi bener. Sekarang banyak orang gak ngerti ilmunya, cuma sekedar ikut-ikutan doang. Akhirnya ujung-ujungnya dia bangga orang lain salah, dia doang yang bener. Akhirnya bisanya nyalahin mulu. Lihat sekarang masuk masjid, masuk musola, jujur bang, sholat aja udah banyak yang kagak pakai ilmu. Masuk masjid, sholat ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam, Allahu Akbar, Allah, ada yang takbirnya keder, Allah. Lu bayang apa ngetrek? Kalau sedekap ditaruh di atas dada tinggi kayak orang ampek, sholat kakinya bekangkang lebar, kambing bisa lolos dari belakang.
Ada aturannya dong. Fikih ngajarin sholat yang bagus, sedekap yang bagus, wa wad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naroknya sedekap jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki dengan perempuan berdiri dalam sholat beda. Kalau perempuan sholat kakinya rapet, laki-laki lebar kakinya sejengkal doang, nggak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet, kegencet? Bener cius ini, ada sesuatu yang ganjel. Perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar, kesian adem, seriwing-seriwing. Ada aturannya semua. Ini diajarin semua kita. Makanya ilmu ada. Saya pernah sholat disalahin. Selesai sholat dipanggil saya, bang, saya mau nanya sama abang, ada apa pak? Tadi sholat baca usoli. Emang kenapa pak? Baca usoli hukumnya haram. Waduh, dalam hati ini orang aja yang berantem nih. Dia bilang baca usoli haram hukumnya. Kan kita kalau mau sholat sebelum takbir ngadep kiblat kan baca usoli dulu. Usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat bergerak sambil ucap Allah. Sambil ucap Allah, hati kita barengin. Sahajaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i, biar tambah khusyuk. Yang kagak boleh bagaimana? Yang nggak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu akbar, usolli fardul maghrib. Ini yang kagak boleh. Lah udah takbir baca usoli. Terus yang nggak pakai usoli bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak kenapa-kenapa orang nggak baca usoli, karena baca usoli bukan rukun dalam sholat. Kita udah mau kepepet waktu maghrib, langsung aja takbir Allah, barengin niat dalam hati, wa akbar. Sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat nih ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu Allah, niat barang yang di hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sholat nyanyi? Itu masalahnya. Nih, maka ini pentingnya ilmu di situ. Makanya anak-anak santri jangan pernah kita bosan ngaji terus ngaji. Orang ngaji nggak ada ruginya. Kumpul di pengajian, di majelis, dosa diangkat. Amin. Pahalanya luar biasa. Dicatat pahala kita sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat terawih aja niat jadwal imam. Mau malam ini terawih imamnya dia lama. Pindah terawih. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan zanazah 1000 zanazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Emang nggak pakai modal? Minimal jeruk 2 kilo bawa. Ini nengokin orang sakit nggak bawa apa-apa, sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin. Nih, maka ini pentingnya kita ngaji, kumpul di majelis taklim, di pesantren apalagi diajarkan kita. Diajarkan di sini, mandiri kita diajarkan. Akhlak diajarkan, ilmu agama diajarkan. Kenapa? Hati-hati, dijajah sekarang pemuda-pemuda kita. F yang pertama fashion, pakaian. F yang kedua food, makanan kita. Jujur, makanan sekarang luar biasa, beda sama makanan zaman dulu. Dulu makannya uli, dodol, wajik, renggining, kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abuk, sagon. Bebe makan sagon, gak boleh ngomong, nyembur. Tuh, makanan anak sekarang hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Hot artinya panas, dog artinya anjing. Habis anjing panas digegaras sama anak kita. Tantangan berat. Dulu orang tua kita galak tegas didik anak, nonton layar tancap aja susah pak. Apa kata orang tua? Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Sekarang anak kita bagaimana mau dikuncin pintu? Filmnya dia masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. Anak-anak sekarang lihat lebih gandrung dengan handphone, dengan gadgetnya. Apa yang dia nggak ada sekarang? Semua medsos punya. Ada Instagram, ada Facebook, Twitter. Itu kalau Facebook, anak-anak ABG kalau Facebookan, namanya aku selalu ciut, begitu nama dia. Waduh, bikin status dah. Galau kalau malam statusnya. Bikin status, apa yang Anda pikirkan di malam yang sunyi sepi. Ku goreskan penaku di atas kertas yang putih. Ternyata selama ini diam-diam diriku mencintai. Tulis paragraf baru, aku tak peduli kau milik siapa. Karena menyinta bukanlah dosa. Seandainya kau terima cintaku, takkan ku lepas cintamu sampai memutih rambutku. Bikin hashtag Markona sayang. PA udah.